berjumpa dengan pengacara masyarakat NTT, Bang Sunan. Nah, ini saya ada Rizaldi nih. Iya. Kamu cinta NTT kan? Kita cinta NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya Rizaldi Triawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas ucapan saya yang benar, dan saya mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Nah, pokoknya kita intinya kita NTT ini kesalahpahaman ini sudah Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat. nah tuh, pokoknya dia udah janji tuh nggak akan laporin masyarakat NTT. Terima kasih. Salam para tabas pembela kaum ulama. Bukan gue yang ngomong. Iya, benar Pak Farad. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya masih tetap di channel Andri Tuber. Itu tadi video cuplikan mengenai seorang Rizaldi yang meminta maaf ya kepada pengacara Sunan Kalijaga dan khususnya masyarakat NTT. Katanya sih nggak akan mengulangi nih. Nah itu kata Bang Sunan Kalijaga ya. Gak tahu nih masyarakat asli NTT gimana nih pendapat teman-teman semuanya ini. Nah di sini saya akan menayangkan video mengenai seorang warga atau masyarakat NTT ya yang mengomentari tentang statement tentang yang akan mempolisikan 10.000 warga NTT. Pasti teman-teman tahu nih orangnya. Siapa lagi kalau bukan Alor Boy. Seperti apa videonya? Di sini kita tonton sama-sama teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada yang baru gabung atau baru nonton dan baru kenal channel Andri Tuber. Jika nanti teman-teman ingin mengikuti terus updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andri Tuber. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya Bang Alor Boy ini. Nah. Saya mendapatkan informasi bahwa Agus Salim dan kawan-kawannya akan polisikan 10.000 warga NTT penerima donasi. Warga NTT yang dimaksudkan di sini adalah orang yang ada di Lowotobi, korban letusan gunung api. Agus Salim dan kawan-kawan akan mempolisikan 10.000 warga Nusa Tenggara Timur khususnya Lewotobi yang menerima uang donasi sebanyak 1,3 miliar. Yang ngomong itu Agus Salim apa tim kuasanya nih? Saya sebagai putra asli NTT, pemuda asli Nusa Tenggara Timur, sudah tentu tidak akan tinggal diam. Saya akan mengajak lebih dari 10.000 orang NTT seluruh Indonesia bahkan dunia untuk bertarung dengan yang namanya Agus Salim dan kawan-kawan. Agus Salim, kamu menganggap bahwa kami orang NTT tidak ada orangkah? Sebagai putra asli orang NTT saya juga tidak terima dengan ancaman receh seperti itu. Ingat, orang Nusa Tenggara Timur khususnya Lewotobi itu tidak pernah mengemis dan meminta-minta uang Anda dan kawan-kawanmu. Tuh kan, Alor Boy sampai marah besar pada Agus Salim. Padahal yang ngomong kemarin tuh kayaknya Bang Rizaldi itu ya, bukan Agus Salim kayaknya ya. Tahu sih, yang saya tahu sih itu ya. Meskipun kami dikatakan miskin ketiga, orang susah, tapi kami punya etika, yaitu tak pernah jadi orang pengemis, orang peminta-minta, baik itu di NTT maupun di luar NTT. Kami itu orang-orang yang tahu diri, sehingga kami tidak pernah minta-minta. Tapi Anda dengan seenaknya, seperti jagoan, paling hebat, so hebat, mau polisikan 10.000 orang NTT yang terima donasi itu. Ingat,
orang Leotobi itu juga tidak membutuhkan bantuan Anda. Anda mungkinkah atau orang tertentu aja yang menyalurkan ke sana? Yang harus Anda salahkan itu orang yang menyalurkan, bukan masyarakat NTT khususnya Leotobi yang menerima donasi itu. Masyarakat NTT ketika terima, ia tidak tanya tentang siapa yang memberikan bantuan. Mungkin yang bertanya pun hanya orang tertentu saja, tapi mereka tidak tahu persoalan yang terjadi. Bagi korban, bantuan apapun yang datang pasti diterima. Tapi tolong berikan bantuan itu dengan sukarela, bukan dengan paksa. Bukan dengan paksaannya. Nah, itu pendapat dari Alorboy ya. Ya, kepada Farhad Abbas, Bang Farhad, Anda itu pengacara senior. Berbicara itu dengan etika, moral, dengan kekeluargaan, bukan dengan cara model begitu. Ya, Anda berpikir kami orang NTT ini tinggal diam. Anda berpikir kami orang NTT ini cuek ketika keluarga kami mau dipolisikan. Kami, khususnya saya, akan mengajak jutaan orang NTT untuk lawan yang namanya Agus Salim dan kawan-kawan serta Farhad Abbas. Anda tunggu, saya Fritz Alorboy menantang Anda semua. Nah, ini kata-kata siapa tuh Alorboy yang akan menantang semua tim dari Agus Salim. Sekarang kita dengarkan nih. Ada yang aneh nih kata-kata yang kedua nih, ya. Nah, ini dia ya. Kepada Bang Farhad Abbas, saya tahu Abang tidak ada masalah dengan orang NTT. Tadi saya sempat singgung di video saya karena ada satu dua komentar yang menurut saya kurang tersentuh saja. Tapi kali ini saya bilang, Bang, saya tahu Abang itu orang baik, orang yang selalu memperhatikan dan ingin membela rakyat kecil yang sementara. Tuh kan, tadi menyalahkan Farhad Abbas. Ini gimana nih terusannya? Karena dijolimi oleh orang-orang tertentu. Tidak hanya itu, Abang pernah membantu orang NTT waktu bencana Seroja. Kami di Jakarta membuat panitia satu hati untuk NTT. Saya sekretaris. Abang itu datang secara langsung di Wisma NTT, lalu mengendorse panitia, sehingga banyak juga bantuan yang masuk, Bang. Sehingga menurut saya Abang itu sudah berjasa buat kami orang NTT. Jadi saya tidak akan lawan Abang. Saya tahu tidak akan lawan Farhad Abbas nih. Tapi yang pertama tadi itu gimana, Bang Alor? Abang itu membekas di kami, orang baik yang peduli dengan orang NTT. Kami tidak sembarangan melawan orang yang sudah berjasa buat kami orang NTT. Tapi terkhusus dengan Agus Salim, ya, saya akan lawan beliau. Dan beliau harus datang ke Wisma NTT untuk minta maaf kepada rakyat NTT. Itu saja, Bang Farhad Abbas. Alorboy akan ada di samping Abang, selalu berpihak kepada Abang. Kenapa? Abang selalu memperhatikan dan mengurusi orang-orang susah yang terjolimi oleh persoalan hukum. Lanjutkan Bang Farhad. Bang Farhad orang yang peduli, cinta terhadap rakyat kecil. Lanjutkan, Alorboy mendukung Abang. Alorboy mendukung Farhad Abbas. Aneh sudah. Aneh. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat dari pengacara donaturnya untuk seorang Rizaldi nih. Saya pikir berhak dia untuk memberikan warning ya kepada Rizaldi bahwa itu nggak bisa selesai begitu aja gitu. Jadi orang kalau misalnya besok saya ngomong nih, saya bawa suku Ambon, saya suku Papua, Makassar, saya asal ngomong, apakah itu selesai? Berita apa? Belum selesai. Kita bicara ada etikanya, bos. Kita nggak bisa bicara asal bicara, tapi ujungnya kita minta maaf. Jadi banyak kejadian-kejadian juga seperti yang di viral kan, kejadian di apa gitu, terus masuk ke pihak berwajib damai, bicara besok dia minta maaf. Iya sih, akhirnya damai minta maaf.
seperti itu terus-terusan di Indonesia seperti itu ya biasanya. Kalau sudah viral pasti minta maaf aja itu. Kebanyakan sih di berita-berita itu ya, banyak sekali di TikTok ya. Cepat hanya seperti itu kan tidak bisa. Ini kan negara hukum, kita harus bicara bahwa pertanyaannya seperti apa. Seperti orang mencuri lah, orang mencuri terbukti karena dia tidak bisa dia maksud minta maaf, saya kembalikan pencurian, kan nggak bisa begitu. Dia harus ikut proses hukum juga. Nah sekarang kayak misalnya Rizaldi bicara seperti itu bahwa orang NTT atau 4 orang ini mau ditangkap, orang NTT mau dilaporkan, itu bicara kita kan orang yang ngerti hukum, nggak bisa begitu. Emang dia polisi, dia mau nangkep orang kan enggak. Berarti warga NTT berhak mengecam balik dari apa yang dilakukan Rizaldi bang, walaupun dia sudah minta maaf bang. Ya sekarang kan baru beredar kan saya dengar kabar permintaan maaf dari mungkin dari pihak yang diwakili. Benar tuh, harusnya secara resmi datang ke NTT, jangan ke Bang Sunan Kalijaga saja ya. Soalnya yang merasa tersakiti itu orang NTT nih. Benar nggak teman-teman? Pak Sunan kan nggak jaga, tapi kan secara resmi harusnya jadi bertemu dengan orang-orang NTT, datang ke NTT, ya, ketemu dengan warga NTT. Nah itu harus begitu, bahwa dia bersiap dia menghadapi orang NTT, apa yang diucapkan itu dia berani bertemu dengan orang NTT. Kalau dia benar-benar ingin minta maaf, artinya jangan buat laporan balik ke dia, karena orang NTT bisa lapor balik loh, bisa lapor balik si Rizaldi atas ucapannya itu kan. Tapi karena mungkin ada di sini berkaitan dengan sahabat kita Pak Abbas ya, karena itu kan kantor hukumnya Pak Abbas kan, mungkin tidak mau melebar kemana-mana. Oke teman-teman, itu tadi video-video mengenai seorang Rizaldi yang meminta maaf kepada Bang Sunan Kalijaga dan kata-kata alor boy yang sangat aneh tapi nyata. Juga ada seorang pakar hukum yang menyatakan bahwasanya seorang Rizaldi ini sudah menyakiti masyarakat NTT dan juga harus minta maaf ke masyarakat NTT secara langsung, nggak hanya meminta maaf kepada pengacara Sunan Kalijaga. Nah itu menurut pakar hukum tadi itu ya. Oke, barangkali ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan barangkali teman-teman ingin mengikuti terus updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andituber. Saya akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lain waktu guys.